sahabat gereja YouTube dan kesaksian rohani. Sebelum memulai video ini, saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan klik tombol loncengnya, agar ketika video baru muncul akan terupdate. Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ajaran yang ada di kitab kita masing-masing. Kami sebagai muslim memang ada beban yang sangat berat ya, berat dalam artian tapi kami menjalani itu karena bagaimana memahami Islam itu kami wajib dan dituntut harus paham dari sumbernya. Dari sumbernya, dari asal kata kitab suci itu dikenalkan kepada siapa gitu kan. Jadi kami harus pahami kaidahnya seperti apa. Nah itulah kenapa kami sebagai muslim biasanya sering ketika membacakan ayat Al-Quran misal gitu kan ditanyakan surah Al-Baqarah itu apa gitu, maka kami bacakan dulu originalnya karena itu kaidahnya memang yang ada di dalam keyakinan kami. Ya misal di ayat pertama, ayat kedua, dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin gitu. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, hal seperti itu memang kami dituntut dari segi kaidah bahasanya dan lain sebagainya gitu. Oh ya mungkin tadi saya mohon maaf karena dalam keyakinan kami memang Yesus atau Nabi Isa itu bukan Tuhan. Kalau dikatakan kami bilang bahwa atau saya bilang tadi Tuhannya Yesus memberkati, dibilang menghujat, ya saya mohon maaf karena itu berada di dalam keyakinan kami. Tadi ada yang tidak setuju ya. Tapi itulah oke, terima kasih. Ya, oke, Bang Alif, mohon maaf saya potong saudaraku. Ya, memang ini harus kita luruskan ya. Karena tadi sampean mengatakan Nabi Isa, Yesus atau Nabi Isa. Nah, Abang berpikir itu tidak menghujat, tetapi sesungguhnya itu merendahkan. Tuhan Yesus, mohon maaf sekali lagi, karena Abang bilang Yesus atau Nabi Isa. Jadi ataunya jangan dipakai. Kalau Yesus dan Nabi Isa boleh, karena apa? Karena Tuhan Yesus bukan Nabi Isa. Sebab Nabi Isa yang tertulis di dalam Al-Quran saudara itu tidak sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan menuduh Tuhan Yesus sama dengan Nabi Isa itu penghujatan paling keji. Karena apa saudaraku, saya kasih tahu, sebab Nabi Isa itu tidak disalib. Ini perbedaan yang paling dominan dulu ya, yang paling menonjol saya kasih tahu. Kalau soal tentang kelahiran, silsilah, dan juga tujuan kedatangannya dan lain sebagainya, mungkin semua itu berbeda, tapi yang paling menonjol perbedaannya adalah Nabi Isa itu tidak disalib, tetapi beliau langsung diangkat ya ke langit atau kemana gitu ya. Yang penting tidak disalib lah gitu ya. Nah, sementara kalau mengatakan Yesus itu sama dengan Nabi Isa itu penghujatan paling keji. Nah, kenapa saya katakan penghujatan paling keji? Sebab jantung dari Alkitab ini adalah Tuhan Yesus dan karyanya di atas kayu salib ya. Jantung, namanya juga jantung ya. Kalau jantung kita rusak ya kita pasti mati ya. Jadi kalau jantung Alkitab istilahnya ditusuk gitu ya, itu sudah sangat menjatuhkan iman Kristen atau Alkitab ini ya. Sebab jantung ya, atau yang paling utama dari Alkitab ini adalah Tuhan Yesus dan karyanya di atas kayu salib ya. Kenapa Tuhan Yesus mengilhamkan kepada para nabi dan para rasul untuk menulis Alkitab atau firman Tuhan yang mereka dengar dan mereka saksikan, supaya semua umat di dunia ini tahu siapa Tuhan Yesus dan karyanya di atas kayu salib, bahwa Tuhan Yesus telah memberikan kita pengampunan ya di atas kayu salib, supaya semua umat di dunia ini beroleh hidup yang kekal, karena tidak ada keselamatan di dalam siapapun selain di dalam Dia. Jadi pengorbanannya yang 2000 tahun yang lalu itu begitu mulia ya. Dia dicambuk ya sampai mata kailnya besar-besar, daging-daging Yesus robek ya, mengeluarkan darah yang begitu banyak. Dia disuruh membawa salib yang besar dari kota Yerusalem menuju Bukit Golgota. Berapa kali Tuhan Yesus jatuh ya, itu penderitaan yang sangat mendalam gitu ya, penderitaan
yang sangat-sangat tidak bisa kita katakan ya, karena itu luar biasa ya, sampai banyak darah keluar. Itu pengorbanan yang begitu mulia ya, di mana Tuhan Yesus mengatakan, Tetelestai, aku sudah membayar hutang-hutangmu di atas kayu salib. Itu bukan dengan darah yang hanya dipercik-percik gitu, itu darah yang mahal ya, darah yang tercurah gitu. Jadi kalau itu dikatakan tidak ada, saudaraku, Yesus tidak disalib, itu penghujatan dan penghinaan paling keji kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Bahkan sampai Tuhan Yesus menubuatkan ya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu yang menyangkal penebusan di atas kayu salib, karena itu adalah guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Itu Alkitab yang bilang, bukan saya. Jadi mohon maaf saudaraku, jangan lagi katakan Nabi Isa sama dengan Tuhan Yesus, karena itu tadi saya bilang itu penghujatan paling keji ya. Seperti itu saudaraku Alif. Mohon maaf sebelumnya. Oke, baik. Saudaraku. Ya, terima kasih Kak Mikana yang sangat bijak menjelaskan ya. Permohonan maaf dimaafkan, dan saya juga mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Jadi dalam hal seperti ini memang kita seolah-olah mundur pembahasan, tapi saya hargai ketika membedakan. Nah, karena ya di dalam diksi saya mengenai tentang Nabi Isa alaihissalam, atau bahkan saya pinjam ya, misal gini, seandainya, karena saya ngambil dari perspektif yang ada menyamakan dulu ya. Saya ngambil perspektif dari yang menyamakan dulu. Dalam hal memuliakannya, disinilah ada perbedaan memahami kata memuliakan seorang Nabi Isa, atau dari perspektif yang menyamakan dulu dari seorang Yesus. Karena dalam prinsip kami, memuliakannya itu tentu tanpa mengalami siksaan atau disiksa. Makanya kami dikatakan wajihan fid dunya wal akhirah wa kana minal muqarrabin, bahwa dia itu terkemuka di dunia dan di akhirat, dan dia diangkat tanpa melalui siksaan penyaliban atau dihina oleh orang-orang waktu akan menghukumnya. Nah, di sini kita kan perspektif dalam hal memuliakannya berbeda. Kalau kawan-kawan Kristen memuliakannya itu dengan mengalami siksaan, hinaan dari kalangan orang yang menyalibnya. Kalau kami memuliakannya justru terangkat tanpa harus mengalami hinaan dan siksaan dari orang-orang yang menyalibnya. Ya mungkin di situ sebenarnya perbedaannya. Kalau memang kami dikatakan bahwa beliau itu tidak disiksa, tidak disalib, tidak dihujat waktu itu ditombak, dikatakan kami menghina, itu kan saya hargai dulu pandangannya. Justru yang kami yakini itulah kemuliaan beliau. Tuhan menyelamatkannya, Allah menyelamatkannya dengan tidak disalib, dengan tidak dihinakan, digantung, bahkan mohon maaf tanda kutip dihinakan dengan cara ditelanjangi di kayu salib kan. Itu buat kami tidak diimani, karena kitab kami memuliakannya dengan cara tidak seperti itu. Namun kan kalau kawan Kristen justru dengan kami mengatakan tidak disalib, beliau terangkat tanpa mengalami siksaan dan hinaan, dan beliau harus mengalami siksaan, ya, itu menurut kawan jadi Kristen begini, mohon maaf memuliakan. saudaraku Alif, saya potong aja langsung gini ya. Begini, karena Yesus tadi bukan Nabi Isa ya. Karena kalau ada orang tidak melakukan sesuatu pengorbanan, itu tidak dikatakan mulia ya. Dan Yesus Kristus itu sangat mulia karena apa? Dia memberikan dirinya sebagai kita ya. Yang harusnya kita yang dihukum, yang harusnya kita yang dicambuk. Tetapi Tuhan Yesus berkorban memberikan dirinya sebagai kita, supaya kita hidup. Karena kita tidak akan sanggup mengalami penghukuman itu. Nah, kita tidak berhenti di sampai penyaliban, tetapi Yesus bangkit ya. Bangkit dari antara orang mati, itulah kemuliaannya, itulah kemenangan kita, bahwa dia telah menebus kita dari kutuk hukum ya, dari kutuk hukum Taurat atau dari kutuk kematian kekal, sehingga oleh kematian dan kebangkitannya kita juga ikut mati dan bangkit. Dan terbukti Tuhan Yesus itu Maha Pengasih dan Maha Pengampun ya. Semua agama di dunia ini bisa klaim bahwa sesembahannya itu Maha Pengampun, tapi nggak ada buktinya satupun. Nah, lalu kalau Yesus mana buktinya? Dia mengampuni kita, dia sudah memberikan kasih karunia keselamatan di atas kayu salib. Terbukti dia di Matius 27 ayat 50 sampai 52, ketika Yesus mati dan bangkit, ada yang bangkit. Mereka sekarang sudah dalam kerajaan sorga. Karena apa? Tuhan menyatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup sekalipun ia mati. Jelas sekali, orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, tutup mata di bumi, buka mata di sorga. Dan begini saudaraku Alif, mohon maaf sebelumnya juga ya. Sekalipun ya Nabi Isa itu dikatakan yang terkemuka di dunia dan akhirat, atau dia diangkat gitu kan, it's okay, terserah, itu iman saudara. Silahkan ya, muliakan Nabi kalian dengan cara seperti itu. Tapi saya katakan sama orang Kristen ini, dengar baik-baik. Ya sekalipun ya
ada nama Yesus ya, seperti di dalam kitab Barnabas, di buku Barnabas atau dimanapun, walaupun jelas-jelas itu Yesus dikatakan Yesus itu adalah Allah yang maha tinggi, tapi dia tidak pernah disalib, dia tidak pernah memberikan pengampunan di atas salib, itu bukan Yesus. Ingat baik-baik saudaraku. Mohon maaf saya kasih tahu sama kalian semua. Sekalipun jelas-jelas namanya Yesus seperti ada di buku Thomas tuh ya. Yesus itu melakukan apa di buku Thomas? Dia membuat burung dari tanah liat ada 12 ekor. Dia bisa menghidupkan burung, menciptakan burung. Ya itu luar biasa, mujizat yang luar biasa, tapi mohon maaf itu mujizat yang tidak ada faedahnya buat siapapun itu ya, untuk menunjukkan bahwa dia hebat. Tapi ingat, sekalipun Nabi Yesus yang ada tertulis di buku Thomas ya, dia bisa menghidupkan burung 12 ekor, ataupun sekalipun di situ ditulis Yesus itu Allah, tapi dia tidak pernah disalib, dia tidak pernah mematahkan kutuk kematian kekal, itu bukan Yesus Kristus, itu Injil yang lain ya. Alkitab dengan jelas menuliskan di Galatia 1 ayat 8 sampai 10 ya. Siapapun yang memberitakan siapapun yang memberitakan Injil yang berbeda dengan Alkitab, terkutuklah dia. Yesus tidak disalib, terkutuklah dia. Itu kata Alkitab, bukan kata saya. Seperti itu saudaraku. Oke, Kakak Mikana, di sini saya sudah ambil kesimpulan. Sekarang kita diskusinya ini Bang Alif sama Kak Mikana ya. Boleh tapi ya? Izin dulu sister, izin satu menit aja, Boleh ya. Bang. Jadi gini Alif, silakan, itu imanmu bahwa Nabi Isa itu diserupakan, tidak disalib. Tetapi ketika engkau menyenggol kata Yesus, artinya engkau sudah masuk dalam ranah iman kekristenan. Dan undang-undang di negara kesatuan Republik Indonesia dengan jelas menuliskan Anda tidak boleh menafsirkan kitab orang lain melebihi tafsiran yang ada. Kalau engkau mengatakan Yesus tidak disalib dengan memakai perspektif daripada Islammu, kamu telah melanggar undang-undang. Kita semua cinta negara kesatuan Republik Indonesia, artinya kita harus tunduk taat kepada hukum yang berlaku, Alif. Gitu. Jadi silakan imani Isa kamu, tapi jangan menyenggol. Bentar, jangan dipotong. Saya belum selesai. Gitu. Saya nggak mau motong-motong kamu dari tadi dengan Mikana. Gitu. Jadi silakan imani Isa kamu, tetapi jangan bawa-bawa Yesus kami. Jangan disamakan. Kalau menyamakan, artinya sudah masuk dalam ranah iman kekristenan. Begitu. Dan benar apa kata Mikana di Galatia 1 ayat 6 sampai 10 dikatakan kalau memberitakan Yesus yang lain, ya kan, memutarbalikkan tentang Yesus, memutarbalikkan Yesus tidak disalib, baik disampaikan oleh malaikat atau seseorang, terkutuklah orang tersebut. Dan kita nggak mau gitu, saudara-saudara seiman kekristenan akhirnya mempercayai yang bukan diberitakan para rasul. Kita tidak mau saudara-saudara seiman kita menjadi ikut terkutuk. Itu jelas di Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Terkutuklah, baik itu disampaikan malaikat maupun manusia yang memberitakan Yesus yang lain, dari Injil yang lain, harus dari para rasul. Begitu. Oke, thank you. Alif, silakan. Terima kasih Pak Amin Wijaya. Dan ketika mengatakan bahwa harus berbeda, yaitu saya hargai ya. Memang ketika dia mengatakan saya menyebut tentang Yesus, maka saya masuk ke arah internal keyakinan Kristen. Makanya disuruh dipisahkan. Dan ini memang ya kita siap tidak siap, terima tidak terima, ya. Kawan-kawan Kristen, mohon maaf sekali, hapus ada kata Isa Al-Masih juga di Bible-nya. Apalagi dari orang-orang penerjemah terdahulu. Karena sampai sekarang pun masih ada. Bahkan ada juga namanya Gereja Isa Al-Masih. Kita yang masih tertulis aja deh, bahwa ada tulis kata Isa Al-Masih gitu kan. Kalau sekarang misal kita baca satu yang ada menyangkut nama Isa ya, nama Yesus. Begitu saya lihat versi terjemahan berbeda-beda di situ, ada yang tahun 2008, ada yang 2009, di situ masih tercantum. Artinya secara diakui atau tidak, dari kalangan internal Kristen sendiri, ada, mungkin saya masih menghargai sekarang membedakan, ada masanya, ada kalanya pernah menyepakati bahwa Isa dan Yesus itu sama. Gitu.
Dan yang kalau mau saya jelaskan tentang siapa itu Isa alaihissalam, itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Beliau itu adalah diutus untuk kalangan Bani Israel. Lalu bagaimana kedatangan dia, itu juga dijelaskan. Contoh misalnya saya mengutip ya di Al-Quran gitu kan, di ayat 46 Al-Maidah, bahwa di situ dikatakan Bismillahirrahmanirrahim wa qafaina ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurah wa atainaul injila fihi hudaw wa nura wa musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurati wa hudaw wa mau'idotal lil muttaqin. Jadi, dan kami iringkan jejak mereka setelah ya kedatangan Nabi Musa ke sini, ada penganut atau yang bawa kitab Taurat dan lain sebagainya mulai diselewengkan, maka dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Nah, jadi Nabi Isa alaihissalam yang ditugaskan di kalangan Bani Israel, ya di sana, beliau membenarkan kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Dan dia memberikan kepadanya ya ada kitab Injil juga. Beliau membawakan Injil dan menjadi petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya, itu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, inilah yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Beliau datang di kalangan Bani Israel, di tanah Israel sana. Dia nama ibundanya adalah Ibu Maryam, ya. Dia terlahirkan pada seorang ayah, dia berdakwah, meneruskan kitab Taurat, dan dia waqafaina, semacam apa ya, dia mengiringi jejaknya dengan cara bagaimana ada yang dia genapi, dalam artian dia itu ada yang sebagian dihalalkan ketika keketatan ajaran begitu. Ya, itu yang ada di ajaran di Islam tentang Nabi Isa alaihissalam. Dia berdakwah di kalangan Bani Israel, ya. Kita mulai aja ya, biar enak ya, biar ada timer ya. Oke, di sini kita mulai begini ya, saja. Maaf, Ica. Ya, Maaf Ica, saya potong. Nggak usah pakai timer karena gini, siapa yang mau bertanya silakan naik dan kita akan menjawab. Ya nanti kalau udah kira-kira ngeyel masih menyimpulkan, mending diganti sama yang lain. Gitu aja Ica ya. Gini, atau Bang Amin dulu ya yang menyangga ya, yang tadi pernyataan. Saya boleh sanggah sedikit nggak? Saya boleh sanggah sedikit nggak? Jadi gini ya, Bang. Gini Bang. Sekalian sanggah, Bang Awilino, sekalian sanggah juga tadi saya sempat menyampaikan bagaimana pandangan kawan-kawan Kristen ketika di kitabnya menuliskan, mencantumkan nama Isa Al-Masih. Iya, saya akan jawab. Yang nanti yang pernyataan Abang itu ya, kita akan jawab dulu, baru nanti ke selanjutnya. Bang Amin tadi mau ngomong atau Bang Manik dulu? Izinnya Pak Amin bentar, 1 menit aja. Jadi begini Bang Alif, tentang mengenai nama Isa, Bang Alif itu harus, saya rasa tahulah sejarah tentang siapa yang pertama kali mentranslatekan itu Alkitab ke dalam bahasa Melayu. Bentar, Bang Manik, ini pertanyaan baru karena kita akan berikan tanggapan dulu kepada pernyataan Bang Alif tadi, di mana Isa itu ya diutus untuk bangsa Israel, dia diberi kitab Injil. Ya, karena dia lagi menerangkan. Bukan supaya kita kasih tahu perbedaan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu kan diberi kitab Injil, sementara Tuhan Yesus itu tidak pernah diberi kitab Injil. Sebab Injil itu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Baik itu. Saya tanggapin nanti kedua itu ya. Kenapa itu Ica? Enggak. Sekarang gini, susah ya. Kita di sini kan, saya udah bilang, di sini kan bukan maksudnya. Nanti gue kena lagi, susah lagi. Enggak, santai aja. Gimana, silakan. Iya, maksud saya gini loh, saya menghargai. Makanya kan gini loh. Iya, makanya kan kita begini ya. Kita mari saling mengenal. Mari kita saling mengenal lebih jauh. Kita saling mengenal lebih jauh. Tetaplah perbedaan kita berbeda. Saya tidak akan mengatakan saya dengan Kak Mikana itu sama.
Maksud saya gini loh Bang, kita kan punya aturan juga di sini seperti awal. Jangan sampai aturan kita ini dibolak lagi, yang ujung-ujungnya kan orang yang dengerin kan jadi pusing. Kita terkadang nih typingannya begini, nih typingannya begini. Berarti kan merespon typingan dong, bener nggak? Bener dong. Nah, di atas saja. Saya nggak suka nih typingan begini. Nah, berarti kita kan menghargai mereka juga gitu. Kalau misalkan kita mau berdebat, ya kita di grup WA aja. Diri kita aja nih. Gini gitu. Itu Ica. Maksudnya itu Mikana itu, Iya. karena berhubung itu Mikana itu naik, kita khususkan room ini saat ini itu ya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan kita itu. Nah, biarkan. Makanya saya bilang, ya. Makanya saya bilang, selagi kan ada Kak Mikana, ada Bang Alif. Nah, udah gitu ada Ki Ahmad, ada Bang Amin Wijaya. Nanti dipikir kita ngeroyok satu, gitu kan nggak enak, gitu kan. Adalah oke lah Bang Mani kan mau moderator lah di atas untuk nanti ada timer atau apa. Tapi kita kan memikirkan mereka juga, saudara-saudara kita yang mendengarkan juga gitu loh. Nah, kalau kita misalkan memang mau kita diskusinya ini tanpa memikirkan mereka, ya kita diskusi di ini aja gitu, di WA gitu. Nanti ujung-ujungnya apa gitu. Jadi mereka yang ricuh di bawah, kan kesian mereka. Kita mikirkan mereka juga gitu. Itu Ica gini, diskusi itu ada dua. Ada yang satu arah, yang dua arah. Ini kan dua arah bebas ya. Kalau yang searah mungkin kita bisa pakai timer, nggak apa-apa. Yang dua arah ini nggak apa-apa. Kan Bro Alif ini juga orangnya santun kok. Gimana? Ini bukan dua arah, ini satu arah. Ini tentang kekristenan Isa dengan Yesus, dan kita hanya berarti menyangka kita dari tanya apa yang dulu nih dikatakan sama Alif. Bang Alifnya. Tadi Bang Alif Bang Alif sudah memberikan narasi. Tadi kan Bang Alif sudah memberikan narasi. Nah, beliau itu ingin tahu pendapat kita pribadi masing-masing tentang Isa itu tadi, apakah sama dengan Yesus. Monggo kita berikan dalilnya, gitu aja sih, simpel aja, nggak apa-apa kok. Si aman lah. Iya, tahu sayanya. Cuma kita tanya dulu sama Bang Alifnya, terima apa ya, silakan. Bang Alifnya terima nggak di sini misalkan sendiri gitu. Bang Alifnya terima nggak kalau misalkan sendiri di sini tanya jawab gitu tentang, kita kan harus punya tema juga. Apa nih yang harus kita bicarakan supaya yang dengerin juga nerima nih gitu. Jangan nanti kita di atas cerita tidak tahu nih apa yang diperbincangkan, apa yang didiskusikan gitu loh maksudnya. Paham kan ya? Gitu. Jadi kita jangan mikirkan diri kita sendiri, tapi mikirkan yang mendengar gitu. Pikirkan mereka juga gitu. Jadi supaya oke lah dibilang walaupun saya sudah tegaskan, walaupun saya Kristen, silakanlah ini, tetapi saya NKRI harga mati buat saya gitu. Nah, karena saya berprinsip saya masih berdampingan sama semua ini gitu. Jadi saya nggak mau ada berbelah pihak. Saya dari lahir saya Kristen gitu, tetapi saya tidak mau bersebelah pihak gitu. Makanya saya harus menghargai, menghormati yang mendengarkan gitu loh, itu aku. Nah, sekarang ini kan kita tanya dulu Bang Alifnya setuju enggak gitu, tanya jawab supaya roomnya juga aman gitu. Jadi tahu nih ambil apa yang didiskusikan gitu loh, maksud saya gitu. Kalau misalkan ada diskusi yang gimana ya, saya bingung ngapain nih dengerin, ya udah saya off cam aja, udah dong, ngapain saya dengerin kalian berdebat, bener dong, mendingan saya off cam aja, ya udah saya aja nih handphone di sini, saya pergi aja deh. Iya, berarti udah Ica aja yang ngatur siapa yang ngomong dulu, siapa yang jawab, silakan Ica, gitu aja biar kita tanggapi tadi pernyataan si Alif. Aku mau ngikut. Iya, makanya kita bilang jangan ya, baik, oke. Ya. Mati Izin Bang, host. itu Bang Alif itu mute. Izin host. Buka dulu mute-nya. Ya, izin host. Jadi saya gini host, saya cuma hanya bicara 2 menit, selanjutnya saya serahkan Alif dengan Mikana. Saya nggak ikut campur. Baik Bang. Oke. Tadi karena dia telah menyenggol, karena di dalam imannya telah membenarkan kitab sebelumnya, Taurat,
harus mengimani Taurat, ya. Padahal dia tidak tahu bahwa Suma itu selalu mengatakan Alkitab yang kita pegang itu sudah dipalsukan. Itu sudah umum. Nah, menjadi satu pertanyaan, bagaimana sih antara saudara seiman ini, yang satu membenarkan, mengimani, yang satu Taurat telah dipalsukan. Lihat debat saya Amin Wijaya vs Suma. Yang Anda pegang itu sudah tidak asli, sudah dipalsukan. Amin Wijaya di mana-mana Suma selalu mengatakan hal itu. Padahal Alif bersama-sama dengan Suma. Antara saudara seiman kok tidak satu suara begitu. Dan kedua, dan yang kedua ini, ya kan, mengatakan juga tadi tentang, ya itu tadi diterangkan, udah mau diterangkan si Awalino, yang menerjemahkan Alkitab pertama kali adalah dari umat Muslim. Dan itu sekarang sudah mulai umat Kristen tidak mau disama-samakan bahwa Yesus yang kami imani itu adalah Tuhan yang disalibkan, sedangkan Isa tidak. Silakan mengimani Isa itu yang yang diserupakan gitu. Karena bagi kami hanya mengenal Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kami tidak mengenal Injil Isa. Nanti kalau saya tanya balik, kacau. Di mana itu Injil Isamu? Kemana itu Injil Isa? Tolong perhatikan kepada kami apa isinya si Injil Isa. Kacau ntar. Begitu. Sedangkan kami tidak percaya dengan Injil Isa, itu iman kami. Kami percaya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tunggu sebentar, saya 1 menit. Cukup sekian dan terima kasih, Sister Ica, Ki Ahmad, Awalino, Alif, Mikana. Saya serahkan pada Mikana dengan Alif. Baik, terima kasih Bang Amin Wijaya. Saya sedikit menanggapi ya. Saya sedikit menanggapi Pak Amin. Sejauh yang saya dengar, narasi Bang Juma itu bukan dipalsukan, tetapi sudah dirubah-rubah. Artinya isinya sudah tidak seutuhnya firman Tuhan lagi gitu. Nah, saya membacakan ayat tadi, kita belum membahas tentang sejauh mana dalam hal membahasnya gitu. Makanya saya pun ingat misal bagaimana ketika mengutip ucapan Yesus, apakah di situ ada kebenaran kaitannya? Karena apa? Di dalam Al-Quran tadi yang saya angkat, maka diteruskan di ayat 48. Apa itu? Al-Quranlah barometer kebenaran. Ketika kita mendengar kabar tentang siapa itu Nabi Isa, siapa itu Nabi Musa, dan seterusnya gitu. Sebagai muhaiminan alai, sebagai suatu takaran kebenaran atau sebagai mizannya, dan seterusnya dalam hal istilahnya. Nah itu nanti konteksnya lain lagi. Kalau tadi ya Pak kawan-kawan di sini menyalahkan penerjemahan awal menggunakan kata Nabi Isa. Ini mohon maaf saudara-saudaraku, kenapa jadi menyalahkan dalam hal yang menerjemahkan? Karena apa? Di situ kan fire juga. Yang menerjemahkan dan yang nyuruh menerjemahkan pun ada. Melegalnyakannya pun tentu di sana ada yang menyuruhnya gitu loh. Nah, dan yang sering saya dengarkan penjelasan dari kawan-kawan Kristen sendiri juga bahwa dalam hal penginjilan, dalam hal penyebaran ajaran Yesus, itu selalu disertai oleh Roh Kudus katanya. Kalau kawan-kawan mengatakan penerjemahan awal salah, Anda sedang merendahkan Roh Kudus yang sedang bekerja waktu itu, penginjilan ke negara Indonesia tercinta ini gitu loh. Tapi ya saya kembalikan kepada Anda, dan saya juga kembalikan kepada host, kalau memang ada Muslim mau dinaikkan satu lagi, ya is okay. Dan saya memang senang, nanti nggak ada kesan katanya saya dikeroyok, padahal kan memang tidak, sebagai sebuah jawaban aja dari kegelisahan kawan-kawan gitu. Kalaupun nanti masalah bernarasi kan kita tetap tertib ya. Mungkin itu yang saya tanggapi dulu ya. Kita belum dengan Mikana Alif. Bang Alif sama Kak Mikana aja kita ini hari ini ya. Oh ya udah, nggak apa-apa. Oke. Ya silakan tanggapi apa yang saya barusan sampaikan. Oke, baik. Kita mulai ya. Ini Bang Amin sama Ki Ahmad bisa ini ya dibawa dulu ya. Bang Ki Ahmad sama nggak apa-apa biar saya yang turun aja nggak apa-apa.
Host izin, kemungkinan kan saya itu sekitar 40 menitan lagi ya, karena udah akan masuk waktu duhur. Jadi kita diskusi 40 menit cukuplah saat ini. Sebenarnya udah dari tadi kan, namun apalah waktu ya. Silakan nanti bisa yang lain atau saya lanjut setelah duhur. Lanjut. Oke, bisa ya. Ki Ahmad, ini Bang Manik itu ya moderator untuk apa namanya timer sama Bisa, itu ya bisa. Bang ya, biar supaya enak ya. Bisa Iya, ya Bang? bisa. Oke, Bisa nanti itu, bisa. ya Abang kan lebih paham nih. Nanti Abang bisa memberitahukan ke Kak Bang Ali sama Kakak Mikana ya. Mm-mm. Oke, terima kasih Bang. Maaf ya Bang Ki Ahmad, saya turunin dulu ya Ki Ahmad. Saya minta maaf sebelumnya. Biar supaya tidak ada hal yang ini biar lebih ini. Oke, kita buat teman-teman semua kita mulai ya diskusi hari ini ya antara Kak Mikana sama Bang Alif ya. Oke, kita mulai dulu dari tuan rumah atau tamu Jadi Bang Manik. Jadi begini, kita berikan dulu kepada Ito Mikana untuk memberikan narasinya Baik. 3 menit berbicara tentang Yesus. Nah, nanti disusul kemudian Oke, Brother baik. Alif memberikan paparan tentang Isa. Nah, setelah itu nanti kita berikan sesi tanya jawab. Siapa yang mau duluan silakan diberikan kepada narasumber kedua, silakan. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, Mohon baik. maaf ya, saya baca dulu taping di YouTube ya. Dia bilang, Mikana, visi dan misinya memberitakan Injil jangan berubah. Memang saya belum pernah seperti ini ya. Saya hanya menjawab pertanyaan. Kalau mereka bertanya tentang Alkitab, saya akan jawab gitu ya. Tapi bagi yang ngeyel, saya akan turunkan. Itu biasanya di room saya. Begini teman-teman, saya kebetulan saya lagi naik di roomnya Ica. Dia kan masih baru ya di medsos untuk memberitakan Injil, di mana beliau masih buka ruang kesaksian gitu ya. Tapi saya sudah terlanjur naik di room Ica, nggak apa-apa tadi juga mengenai Nabi Isa dengan Tuhan Yesus ya, supaya teman-teman juga paham siapa itu Tuhan Yesus. Kalau Nabi Isa biarlah itu urusan orang Islam ya, itu bukan urusan saya, tapi saya mempunyai hak jawab ya ketika Tuhan Yesus disamakan dengan Nabi Isa ya. Oke, jadi sebenarnya gini, saya tidak perlu lagi memberikan ya narasi-narasi atau apa ya open statement gitu, karena dari tadi sudah dimulai ya mengenai Tuhan Yesus dengan Nabi Isa gitu ya, di mana saudara kita Bang Alif ini mengatakan ya, saya akan memaksakan supaya Yesus itu adalah Nabi Isa, dan juga menyuruh ya kalau memang Yesus sama Nabi Isa tidak sama, ya mending dihapus saja itu yang namanya Nabi Isa di dalam Alkitab gitu kan. Nah, Alkitab yang saya percayai sih ya merujuk ke bahasa asli, nggak ada Nabi Isa gitu ya. Isa itu tidak pernah ditujukan untuk Yesus, dan saya nggak tahu itu siapa Isa. Isa itu justru mirip sama namanya Isa atau Esau ya, Esau atau Ishak lah gitu ya, bukan ke Yesus gitu. Nah, saya setuju kalau ada yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia terus ditulis Nabi Isa Isa gitu ya. Saya setuju itu dihapus gitu ya, buat orang Kristen setuju banget gitu. Ngapain kamu bukan bikin nama Isa di situ, sementara Tuhan Yesus dalam berbagai bahasa gitu, dalam transliterasi itu namanya tidak pernah jadi Isa. Orang Arab memanggil Yesus itu bukan Isa, tapi Yesus Al-Masih ya. Orang Yunani ya, karena huruf Y tidak ada dalam bahasa Yunani sehingga dipanggil Yesus ya, Yesus ya, Yesus Kristus gitu ya. Kemudian dalam bahasa Ibrani Yeshua Hamashiach gitu ya. Atau dalam bahasa apapun tidak pernah kita temukan Isa gitu ya. Jadi mohon maaf ya saudaraku Kristen yang masih menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia dengan Isa gitu kan. Bertobatlah gitu ya, karena Isa bukan Tuhan Yesus ya. Apalagi nanti disamakan dengan Al-Quran ya. Yang di situ ada Isa. Nah, gini saudaraku Alif, tadi kamu katakan bahwa Tuhan Yesus bukan Nabi Isa itu kan diberi kitab Injil. Oke, nggak apa-apa, itu imanmu ya, silahkan. Tapi ingat saudaraku ya, Tuhan Yesus tidak pernah diberi kitab Injil, karena Yesus Kristus adalah Injil itu sendiri, di mana arti Injil adalah kabar baik. Kenapa ada kabar baik? Karena kabar buruk sudah ada. Kabar buruknya ya, hukuman sudah dijatuhkan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden, bahwa manusia akan mati kekal dalam dosanya selama-lamanya. Tetapi kabar baiknya, Injil sudah datang, di mana Injil adalah Mesias itu sendiri atau Yesus Kristus itu sendiri yang telah memberikan kita kasih karunia keselamatan di atas kayu salib. Situ aja sudah berbeda, bahwa Tuhan Yesus bukan Nabi Isa, sementara Isa diberikan ya kitab Injil.
Nah, sementara si Bang Alif ini nggak tahu arti Injil apa. Bisa nggak dia jelaskan arti Injil apa? Yang dimana diberikan kepada Nabi Isa. Nah, seperti itu saudaraku Alif. Iya, masih ada waktu Masih ya? ada waktunya, Nah, Kak. ya, karena saudara kita Muslim, mohon maaf, kalau ditanya arti Injil pasti tidak tahu. Tetapi kalau orang Kristen ditanya arti Injil apa, wah itu sangat ada ya, sangat bisa kita jelaskan. Bahkan Injil itu sudah ada ya di perjanjian lama. Injil juga sudah diberitakan bahwa Mesias akan datang memberikan kita kasih karunia keselamatan. Oke, silakan Bang Alif ya. Injil itu apa? Sehingga kamu bilang itu hampir sama dengan Yesus atau apa gitu. Oke, terima kasih Kakak Mikana untuk opening statement-nya. Nah, sekarang boleh di Diskusinya. Baik. Iya, jadi biar on the track ini diskusinya itu Mikana, itu Ica, Bang Alip. Jadi karena itu Mikana sudah memberikan dan menjawab, nah ini diberikan kepada Bang Alip untuk bertanya kepada Bang Alif Ito buka Mikana. kamera Silakan. dong. Tapi mirip loh Kak Mikana sama Bang Alif loh. Iya, biar adil, buka kamera dong Bang Alif. Mirip kan? Mirip loh, beneran loh, mirip loh, dua. Iya, silakan. Senyumnya sama. Iya, silakan brother untuk bertanya kepada Ito Mikana nanti. Kedengaran Kak, kedengaran Bang. Kedengaran. Iya, silakan Bang Alip silakan bertanya kepada Kak Mikana, nanti Kak Mikana menjawab sesuai dengan pertanyaan Bang Alip. Mute, buka mute. Cek 1 2 3. Cek. Bang Alip silakan bertanya. Silakan bertanya kepada Kak Mikana seputar tentang tema kita. Silakan Bang Alip, nanti dijawab Kak Mikana. Oh, saya bertanya ya. Iya. Saya boleh tutup cam aja nggak ya? Takutnya ini loh, jaringanku beneran. Ini jaringanku dari tadi putus ya. Takutnya nanti Kak Mikana nggak fokus jawab juga, repot saya. Enggak, saya fokus, tetap buka aja, saya fokus. Kayak apapun saya tetap fokus kok. Saya sudah biasa memberitakan Injil. Iya, biar adil Bang. Biar adil, buka kamera dong. Dulu sebentar, ya. 1 menit ya Bang Alip ya, waktu untuk bertanya ya Bang Alip ya. Nah, makanya dia grogi, nggak bisa jawab nanti dia kalau dia buka. Makanya. Loh, ya sudah. Nanti kalau pas saya pakai jaringan yang sangat baik, nanti saya open cam lagi. Tenang aja Bang. Oke, siap Bang. Siap. Takut mental ini. Jadi sekarang saya bertanya ya. Iya, saya bertanya jadi ya. Oke, gini, baik, terima kasih. Nah, ketika tadi menarasikan tentang bahwa Yesus dan Isa itu berbeda dan sepakat kata Isa itu dihapuskan. Namun sekarang masih ada dan memang berarti artinya tugas kawan-kawan Kristen juga untuk bagaimana menghapuskan paham ini di internalnya. Nah, saran mungkin tambahan pertanyaan dari saya adalah kalau nama Isa-nya dihapus, ya, diganti, maksudnya dengan nama Yesus, bagaimana ketika semua yang berbau-bau tentang Islam juga turut dihapus, misal kata Ruhul Kudus, juga kata Allah, karena itu penerjemahan pasti merujuk kepada waktu yang sama gitu. Nah, kata Allah sendiri di sini, saya harap bagaimana pendapat Kak Mikana sekiranya juga diganti atau dihapus, ya diganti lah ya dengan kata theos misalnya. Karena apa? Karena nanti kalau menggunakan kata theos, mungkin di Kristen Amerika, di Yunani pasti paham lah dia siapa itu theos. Tapi kalau kata Allah nanti nggak nyambung. Nah, saran saya gimana? Kalau diganti saja kata Allah juga dengan kata theos gitu. Oke. Waktunya habis Bang. Jadi Kak Mikana udah menangkap? Udah. Oke, tolong Ica dibesarin ke gambar saya, jadi besarin. Si Alifnya nggak kelihatan, jadi blank di YouTube. Ya, oke. Ya, saudaraku Alif, terima kasih ya pertanyaannya. Sebab memang nama Yesus ditujukan ke Isa itu nggak ada ya. Karena itu sudah jauh berbeda ya. Nggak ada nama arti Isa juga nggak ada ya. Tetapi kalau Yesus itu berasal dari dua bahasa Ibrani, yaitu Yod-Heh-Vav dan Yasa, yang artinya Yahweh keselamatan. Nah, tadi terkait mengenai semua diganti yang berkaitan dengan Al-Quran. Loh, mohon maaf saudaraku, saya mau bertanya,
kitabmu itu ada di abad keberapa? Sebab sebelum ya ada kata Rohul Kudus itu sudah di dalam Al-Quran itu orang Kristen Arab sudah mengatakan Rohul Kudus terhadap Roh Kudus ya atau Ruach HaKodes ya. Nah, di mana orang Kristen sudah lebih dulu menggunakan kata itu atau di mana Elohim kami itu adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Jadi supaya saudara paham, kita harus tahu dulu nih, asal kata Allah itu berasal dari mana, di abad keberapa. Sebab Allah itu berasal dari bahasa Aram yang artinya Allah dan digunakan orang-orang pagan untuk menyembah sesembahannya dan itu muncul di abad keempat ya, sebelum agama saudara lahir. Karena saya baca sejarah ya, saya baca data, Islam lahir di abad ke-6 atau ke-7. Nah, sebelum Islam menggunakan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk nama diri sesembahan saudara kita Muslim, Kristen sudah terlebih dahulu menggunakan kata Allah yang ditujukan kepada Muhammad, bahwa orang Arab menyebut Yesus adalah Allah mereka. Yesus adalah Allah kita, Elohim kita. Jadi saudara kita Alif ini tidak paham bahwa Allah itu bukan nama, itu bukan proper name, di mana Yesus Kristus itu adalah Allah kita. Sebab Allah itu adalah gelar jabatan, bukan nama, saudaraku. Dan saudara, mohon maaf, sebelum Al-Quran kalian juga ada, ya, kata kafir juga sudah digunakan oleh orang-orang Kristen Arab, di mana kafir itu adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi mohon maaf saudaraku, kamu suruh untuk ganti-ganti semua sebelum agama atau kitab saudara lahir, ya. Orang Kristen sudah lebih dulu menggunakan kata-kata itu seperti Allah, ya, kafir, Rohul Kudus, dan lain sebagainya. Tetapi namun Isa memang tidak pernah, orang Arab tidak pernah menyebut Yesus itu Isa, tapi Yesua Al-Masih. Nah, supaya saudara paham bahwa dimanapun kita bisa menggunakan ya, Yesus itu adalah Elohim kita. Kalau di Batak, Yesus itu adalah Debata kita. Kalau di Jawa adalah Yesus itu adalah Gusti kita. Kalau mungkin di Bali atau di apa, Yesus itu adalah Tuhyang kita atau dia adalah Tuhan kita. Karena apa? Itu adalah gelar-gelar atau jabatan-jabatan yang ditujukan kepada Yang Maha Kuasa. Tetapi hanya satu Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Dan di dalam Alkitab juga dituliskan bahwa Allah di dunia ini banyak, tetapi hanya ada satu Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Jadi, saudaraku ya Alif, kalau kamu suruh semua ganti-ganti atau Rohul Kudus, kafir lah Allah, itu kamu, mohon maaf, salah besar. Sebelum agama saudara atau kitab saudara itu lahir, Kristen sudah duluan menggunakan kata itu. Ya, di mana orang Kristen Arab menggunakan kata Allah untuk Yesus Kristus, kata kafir untuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Namun kita orang Kristen tidak mau ya menggunakan kata itu karena dia percaya Yesus Tuhan atau tidak, hanya dia yang tahu ya. Kemudian seperti Rohul Kudus itu Alkitab yang duluan menuliskan gitu. Nah, pertanyaannya kenapa itu ada di kitab saudara kan gitu. Nah, sekarang mohon maaf, siapa sebenarnya yang ini, siapa yang itu kan? Karena orang Kristen yang lebih duluan lahir. Nah, kemudian apa lagi ya? Nabi Isa ya bukan Tuhan Yesus. Dan saya setuju kalau Isa itu jangan disamakan kepada Yesus Kristus. Nah, kalau orang lai juga mau mengganti yang Allah itu Elohim, saya setuju juga sih, nggak apa-apa gitu. Tapi ingat saudaraku, kata Allah yang kami sebutkan atau tujukan kepada Tuhan Yesus bukan kami mencontek dari Islam. Tetapi sebelum Islam lahir, orang Kristen sudah lebih dulu menggunakan kata Allah untuk Yesus Kristus. Karena Yesuslah Allah yang sejati, Allah yang benar. Tuhan Yesus berfirman di Yesaya 44 ayat 6, Akulah Tuhan, Raja dan Penebus, Tuhan semesta alam, Akulah yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain daripadaku. Ya, siapa yang awal dan akhir? Wahyu 2 ayat 8, Tuhan Yesus bersabda, Akulah yang awal dan akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Seperti itu saudaraku. Oke, terima kasih Kakak Mika. Kakak Ica, mohon maaf, saya tidak mau berdebat dengan Nandar. Saya sudah bilang ya. Oke, baik. Karena ya, Bapak Joshua nanti saya naikin lagi ya kalau Abang Jumanya datang ya Bapak Joshua ya, mohon maaf ya. Enggak usah ini. Saya mau ngobrol ini saja. Oke, baik. Saya lagi di jalan karena saya dengar ada Mbak Mikana, ada semua.
Ya mau nimbrung saja dengar-dengar. Saya lagi di tebing tinggi nih menuju Oh, Asahan. iya, Abang. Nggak apa-apa, Baik, lanjut aja untuk beri support aja. baik, Bang. Ya, Bantu doa ya, kalau Bang ya. kalau Zuma gampang itu saya udah selesaikan juga kok. Udah beberapa kali saya ketemu. Nggak Baik. masalah. Bahkan saya mungkin bulan depan ke Makassar mau ketemu dia langsung untuk Baik, Bang. apa namanya, sembari bukan khusus untuk dia sih, tapi ada urusan dan saya mau ajak dia debat langsung face to face supaya bisa menjadi konsumsi publik bahwa perlu dibangun silaturahmi walau dalam perbedaan begitu. Nggak masalah, tapi harus ada kejelasan. Makanya saya senang dengan Mikana, ketegasan iman itu harus, tidak ada tawar-menawar seperti itu. Dan kita harus tegas soal narasi-narasi yang menghujat atau menistakan salah satu rasul di kekristenan juga harus ditegur. Tidak bisa seenaknya. Misalkan pelecehan terhadap Paulus dan lain sebagainya, itu kan juga penghujatan yang tidak layak sebagai orang-orang yang berakhlak melakukan itu. Karena apa? Itu rasul resmi Kristen, nggak bisa dilecehkan begitu. Seandainya nabi-nabi lain di agama-agama lain dilecehkan juga kan membangkitkan amarah. Jadi kalau mau diskusi lintas agama harus lihat rambu-rambunya. Bisa mengungkapkan perbedaan, silahkan menegaskan iman masing-masing, silahkan. Tapi jagalah, apalagi kan bicara orang-orang yang punya pengetahuan, punya ilmu katanya. Jangan sampai bangun narasi-narasi yang jahat, ya framing-framing yang hoax begitu. Itu tidak bagus. Narasi yang menyesatkan, framing jahat itu tidak layak di ranah diskusi lintas agama. Tidak memberikan edukasi apa-apa. Ketegasan boleh, harus, bahkan radikalisme, artinya radikal kita dalam menegakkan iman itu berdasarkan akar agama masing-masing, silahkan. Biar orang nanti yang uji, publik yang uji. Ya, tidak usah keras-kerasan mulut, ribut-ributan begitu supaya mengalahkan suara orang yang sedang menerangkan. Itu mah diskusi kedetuak itu. Jangan seperti itu. Mestinya bagusnya itu dibangun. Dan salah satu style gaya forum yang bagus, saya beri support Mikana ya, yang menyediakan forumnya untuk memberikan jawaban bagi yang mau bertanya. Dengan sabar ditunggu bertanyanya, boleh dikasih waktu untuk menjelaskan lagi dan bla bla bla. Ya, tapi kalau sudah nggak mau terima ya sudah diturunkan. Di satu pihak Ica juga saya senang karena coba belajar untuk menjadi moderator yang baik, yang adil, menetapkan jam-jam. Oke lah, nggak masalah. Semua punya style masing-masing. Dan saya percaya fasilitas-fasilitas seperti ini diperlukan untuk mengedukasi setiap orang. Dari saya itu aja sih, Mikana dengan Ica, ada teman-teman yang lain. Alif, senang bisa lihat Anda di sini ya. Maju terus, Bung. Saya yakin Anda banyak bertanya karena ada sesuatu di hati Anda yang Tuhan taruh untuk mencari kebenaran. Semoga mendapat hidayah, saya pinjam kata, dan semoga Tuhan bukakan pikiran Anda supaya dapat mengenal Kristus dengan benar ya. Kira-kira begitu. Saya standby, kalau saya diturunkan juga nggak masalah kalau ada yang dibutuhkan naik ya. God bless you semua. God bless you too, Pastor. Terima kasih, Pastor. Oke, sekarang giliran Bang Alif untuk membantah atau menjawab sanggahan dari Kak Mikana. Waktunya 3 menit atau 5 menit, Bang Alif? 5 menit. Mikana yang terkasih. Oke, silakan Bang. Sebentar. Berapa lama, maaf? Terserah Bang, mau 3 menit, mau 5 menit, bebas. Aduh. Baik, gini. Tadi bahwa tetap memaksakan ya berbeda dan mengatakan bahwa contoh ke lafaz Allah. Gini, saya coba saya open cam tapi bukan untuk diri saya tapi untuk data.
dan untuk diri saya malah kebalik. Sebentar, sabar. Sebentar. Aduh, saya biasanya di laptop tapi ini karena lagi jalan-jalan jadi sebentar begini ya. Saya ngambil satu data pertama mengenai kata Allah sendiri ya, bahwa dalam ini yang ada di kekristenan orang Arab ya. Bisa dilihat namanya Alkitab, aduh mana? Alkitab Al-Muqaddas. Qomus Alkitab Al-Muqaddas ya. Ini referensi punya orang Arab. Lalu di sini dikatakan, ini saya udah ada dicoret di sini. Boleh digedein nggak kakak? Aku nggak bisa baca. Sorry, maaf ya, sedikit ada kerjaan. Iya, oke, baik. Nah, jadi pertama begini. Nah, ini jelas ya, ini punya orang Kristen juga, bahwa di sini kata Allah, pertama Allah, ya, hada ismu al-ilah. Jadi Allah ini nama sang untuk sesembahan gitu loh. Ya, nama sang sesembahan. Jadi bukan kata umum. Jadi nama memang benar-benar nama. Atau di yang lainnya sebentar ada lagi lebih jelas lagi di sini dikatakan. Nah ini kamus punya orang Kristen ya, bukan punya saya. Allah ismu kholik jami'u kainas ya. Jadi Allah itu nama sang pencipta seluruh ciptaannya gitu. Wal hakimul adim ya, dan hakim yang sangat agung. Jadi Allah ini adalah sang nama ya. Itu dalam kaidah kekristenan Arab. Makanya di dalam Al-Qur'an ketika mengatakan bahwa gini, sebelum ke Al-Qur'an saya menyampaikan dulu tadi Kak Mikana yang cantik menyampaikan bahwa aduh istri saya langsung manyun, saya bilang cantik, maaf istriku bentar. Aduh. Aduh, sebentar ya. Baik, saya membaca dari websitenya Ibu Rita Wahyu. Kebetulan tadi katanya referensinya juga suruh baca-baca Rita Wahyu. Namun di sini ada hal yang menarik bahwa di sini jelas ya. Saya berpendapat Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah sosok pribadi yang sama. Ini saya baca yang ada di websitenya Sarapan Pagi Ibu Rita Wahyu dan seterusnya. Bahkan di sini dijelaskan bagaimana tentang akar kata dan seterusnya perbandingannya. Nah, ketika bahwa ada Kristen lain sendiri pun yang mengatakan bahwa sama, lalu kita kembalikan kata Allah itu kepada tempat yang sesungguhnya, bahwa Allah itu adalah ismu dat, nama dat sang pencipta segala sesuatu makhluknya, maka Al-Quran mengatakan gitu. Al-Quran mengatakan, contoh di surah, saya sebentar, tadi sudah saya siapkan, ya Al-Maidah ayat 72 ya. Ketika dalam internal Kristen sendiri memang saya baca barusan di Biblika ya, di Sarapan Pagi, bahwa memang sama gitu. Nah, di sini dikatakan laqad kafarul ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam, bahwa laqad kafaro telah kafir alladzin orang-orang qalu yang berkata innallaha sesungguhnya Allah itu huwa dia itu Allah al-masihu ibnu Maryam, yaitu al-masih putra Maryam. Nah, padahal di sini waqala dan berkata al-masihu al-masih ini ya Bani Israel, wahai anak-anak Israel, ubudu sembahlah oleh kalian semua siapa? Allah, atau ubudullah sembahlah Allah, Robbi Tuhanku, wa robbakum dan juga Tuhanmu. Ini ya, sorry saya gak pakai ini. Gitu. Jadi makanya dikatakan di dalam Al-Quran, kafirlah orang yang mengatakan bahwa Al-Masih adalah Allah gitu. Nah, innahu mayusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah. Sesungguhnya orang-orang ya yang menyekutukan Allah, maka haram baginya masuk ke dalam surga. Nah, ini di Al-Maidah ayat 72, boleh kawan-kawan juga baca. Makanya tadi ketika untuk mundur dalam pembahasan tentang
berbeda, maka kita harus meramu dulu semua, atau kita kumpulkan dulu semua nih, terutama kalangan-kalangan di internal Kristen, baik yang secara akademis atau apapun itu, bagaimana pemahamannya di dalam. Maka saya katakan begini, sosok pribadi yang sama, namun diceritakan dengan kisah yang berbeda sesuai dengan yang ada di kitab suci masing-masing gitu. Karena apa? Dalam menginformasikan tentang siapa Isa itu, Isa Al-Masih, di dalam Al-Quran surah Isa, ya, sebentar, ini akan bagaimana kehebatannya habis waktu, Oke. brother. Al-Masih putra Maryam. Oke, Nah, di sini sebuah nasihat bahwa, ya, Waktunya sudah habis, waktunya Bang habis, Bang Alif. Alif. Ya. Baik, dilanjut dengan jawaban dari Kak siap, terima Mikana. kasih. Di mana Bang Alif tadi membawa Al-Maidah 72 ya Kak Mikana ya? Silakan dikomentari, dijawab. Oke, saya ini dulu ya, tanya dulu nih. Tadi di Alkitab bahasa Arab itu di ayat berapa ya dikatakan di situ bahwa nama sesembahan orang Kristen itu adalah Allah ya, atau Allah gitu ya. Sebab Allah itu bukan nama, di dalam Alkitab tertulis itu adalah gelar atau jabatan, di mana nama Allah kami adalah Yeshua HaMashiach ya. Nama Allah kami adalah Yeshua HaMashiach. Ya, tunjukkan tadi di ayat berapa biar kita kaji ke bahasa aslinya langsung ya. Apakah di situ disebut bahwa nama Allah, nama sesembahan kami itu adalah Allah ya. Nah, kalau Allah itu bukan nama ya, sekali lagi saya katakan Allah itu Timernya, bukan Bang. nama, Bang tetapi Manik, sorry, itu Kak. adalah Timernya, gelar. Bang. Oh ya, Nah, kemudian tunjukkan aja nanti di mana ayatnya biar kita kaji ya berdasarkan bahasa asli apakah nama sesembahan kami itu adalah Allah ya. Kemudian tadi kamu mengutip atau buka referensi dari Sarapan Pagi. Nah, ini saudara kita ini ya. Dia bacakan tuduhan polemikus terhadap Kristen yang dimana berpendapat Isa itu sama dengan Yesus. Yang kamu baca itu adalah pendapat dari polemikus, bukan jawaban dari Rita Wahyu. Jangan kebiasaan membodohi orang lain, saudaraku. Mohon maaf saya gunakan pakai kata bodoh tadi, karena yang saudara bacakan itu adalah kutipan ya atau pernyataan dari polemikus non Kristen. Itu bukan jawaban dari Rita Wahyu. Sebab Rita Wahyu itu sebelum menjawab dia dikutip dulu nih ya, disertakan dulu data di mana polemikus ini yang menuduh Yesus sama dengan Isa gitu ya. Nah, yang dibacakan itu adalah pendapat dari polemikus, bukan pendapat atau jawaban dari Ibu Rita Wahyu gitu ya. Jadi silahkan dibaca semua saudaraku ya. Saya sarankan tetap ke Rita Wahyu untuk membaca. Tetapi ingat, hati-hati. Para polemikus itu mereka membacakan apa yang dikutip atau dinyatakan oleh polemikus terhadap Tuhan Yesus. Bukan jawaban dari Ibu Rita Wahyu. Nah, itu nanti kamu jawab ya. Jangan kamu bacakan ya data yang dimana itu bukan jawaban dari Bu Rita Wahyu. Karena sebelum Rita Wahyu menjawab tuduhan, dia kutip dulu data itu, baru dijawab di bawahnya. Ya, karena Tuhan Yesus bukan Nabi Isa. Kemudian kamu juga mengatakan bahwa Isa itu adalah sama dengan Tuhan Yesus, cuman berbeda saja ya, masing-masing kitab itu menceritakannya. Nah, mohon maaf saudaraku ya, ini saya kalau saudara tetap memasakkan Tuhan Yesus sama dengan Nabi Isa, sementara berdasarkan fakta sejarah Israel ya, Yesus itu tidak pernah disebut Yesus putra Maryam. Saudara harus paham, sistem kekerabatan di Israel bukan matrilineal. Sementara Nabi Isa disebut ya, Isa putra Maryam. Berarti kan mengambil garis keturunan dari ibu. Loh, kalau orang Israel tidak mengambil garis keturunan dari ibu, tapi dari ayah, sehingga Yesus disebut anak Daud ya, hai anak Daud gitu. Karena apa? Karena sistem kekerabatan di Yahudi itu adalah patrilineal, bukan matrilineal. Di situ saja sudah mohon maaf ya, berbeda ya, bertentangan. Kemudian dari segi latar belakang kelahiran, Isa lahir di bawah pohon korma, di mana ibu Isa itu adalah Maryam, dan Maryam saudara Harun, dan Maryam ini ayahnya adalah Imran.
Padahal berdasarkan fakta sejarah Israel, Tuhan Yesus inkarnasi di abad pertama melalui Bunda Maria, di mana Bunda Maria tidak sejaman dengan Harun, tetapi Bunda Maria itu sejaman dengan Elizabeth, ya. Dan ayahnya Maria bukan Imran tapi Eli. Sedangkan fakta sejarah Israel, ya, bahwa yang bernama Maryam, saudara perempuan Harun, dan ayahnya adalah Amran, itu di zaman Nabi Musa, ya. Karena Nabi Musa ini 3 bersaudara, yaitu Maryam atau Miriam, ya, dan Harun serta Musa, dan ayah mereka adalah Amran. Nah, saudaraku, kalau kamu memaksakan ini, berarti siapa yang ahistoris atau yang salah sejarah, ya? Karena orang Israel betul-betul, ya, menuliskan fakta sejarah itu. Nah, saudara harus paham. Jadi Tuhan Yesus sama Nabi Isa bukan sama, tidak ada miripnya, justru bertentangan, ya. Tolong kasih tahu sama saya, saudaraku Alif, kalau Yesus itu Nabi Isa, kenapa Nabi Isa itu, ya, lahir di mana ibunya adalah Maryam, di mana pamannya adalah Harun dan kakeknya adalah Imran. Sementara yang bernama Maryam, saudara perempuan Harun dan ayah adalah Amran, itu ada di zaman Nabi Musa. Sebenarnya apakah Nabi Isa ini lahir di zaman Nabi Musa atau bagaimana? Nah, silakan saudaraku Alif, ya. Ya, itu. Oke. Ada waktu kakak 21 detik Gak lagi. apa-apa, Apa udah disumbangkan. Udah Iya. disumbangkan tadi itu Ica. Nah, sekarang giliran Bang Alif untuk menjawab atau membantah tanggapan dari Mikana. Di tempat saya kebetulan lagi adzan zuhur, ya. Saya mungkin mute dulu beberapa menit dan saya bilang nanti setelah saya narasi ini mungkin saya izin mau sholat dulu, nanti boleh lanjutlah sekitar 30 menit ke depan. Saya mohon maaf. Tapi ini, oke, mumpung belum begitu terdengar, ya. Saya baca bahwa di sini pembalas adalah Ibu Rita Wahyu dalam artikel. Ya, silakan saja kalau memang mau dipaksakan ditunjukkan berduka. aja. Mohon maaf saya potong, ditunjukkan aja saudaraku. Iya. Tapi pas lagi suara adzan keras saya apa namanya? Oke. Ini sarapanpagi.org. Kira-kira gimana? Di sini penjelasannya. Ini kira-kira Ibu Rita Wahyu bukan, ya? Aduh, sebentar. Betul, ya? Oke. Bisa dibaca? Bisa, Bang. Ya, kalau saya salah baca nggak apa-apa, nanti saya minta maaf gitu, ya. Gitu aja. Oke, baik. Dan ini sudah jelas dikatakan sampai di akhir pembahasan. Ya, di akhir pembahasan, sebentar. Aduh, ini agak ribet sih memang. Saya copot dulu HP-nya biar nggak dari holdernya, bentar ya. Nah, ini sampai di akhir pembahasan di sini mengutip juga beberapa contoh nih. Matius 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Alkitab ringkas bahwa inilah sejarah Isa Al-Masih, yaitu anak Daud, anak Abraham. Mengutip beberapa ayat, lalu penjelasan-penjelasan, sampai di sini bagaimana perbedaannya tentang Al-Quran dan Alkitab. Lalu kesimpulannya di akhir di sini, sebentar ya, biar kita nggak kelamaan baca. Nah, di sini Bu Rita Wahyu. Jadi, kedua buku Al-Quran dan Alkitab menulis tokoh yang sama, hanya saja isi kisahnya berbeda. Orang Kristen beriman kepada apa yang tercatat di dalam Alkitab itu. Ini saya sekedar baca, karena tadi Kakak Mikana yang cantik juga menyarankan Mbak Ica untuk membaca beberapa referensi dari yang namanya Ibu Rita Wahyu gitu. Ya, kalau memang mau tetap dibedakan, ya nggak apa-apa, silakan aja. Tinggal kita bahas perbedaan. Kami yang meyakini beda itu dari segi mana? Ketika tentang narasi-narasi bahwa Yesus, bagaimana ketika dia bangkit dari kubur, kan gitu ya. Dia dicari oleh Maria Magdalena, lalu dia
menemui Thomas, makan ikan goreng, karena ketika Al-Masih terangkat tidak melalui penyaliban, maka tugas kami itu di situ selesai memang, ya. Karena bagaimana tentang informasi pasca penyaliban, yaitu memang sudah lain cerita gitu. Karena di Al-Quran dikatakan Allah sudah mengangkatnya gitu. Lalu apa lagi tadi ya? Dia mengenai kata Allah sendiri, kakakku yang cantik juga, ada dua di sini, bahwa dikatakan, saya merujuk gini, sebelum saya lebih jauh dari internal Kristen, makanya bagaimana kata Allah ini dikenal dari kalangan bangsa Arab, ya. Dan di situ, Kamus Al-Munjid mengatakan bahwa Allah itu adalah Ismul Dat, nama diri, nama sang pencipta, Al-Kholik. Di situ dikatakan begitu, gitu loh. Nah, kalau memang dari kamus originalnya, orang Kristen sendiri meyakini, ya kita mau ngomong apa? Nah, ketika di Indonesia bergeser dalam pemaknaan, nah disitulah terjadi permasalahan. Oke, saya mute dulu kakak, silahkan kalau mau menanggapi, habis itu saya izin mau duhur dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, waktu disumbangkan kepada Mikana, silakan. Iya, orangnya juga sudah mau izin ya. Oke, begini, kalau Rita Wahyu ya, di sini memang ya Rita Wahyu bilang seperti itu, dan menurutmu ya, siapakah di sini yang ahistoris? Sebab ya, berdasarkan fakta sejarah Israel, bahwa Yesus Kristus itu bukan lahir di bawah pohon korma, dan juga ibunya bukanlah Maryam yang saudara Harun yang hanya adalah Imran gitu kan. Nah, menurut saudara Alif, jadi siapa di antara yang dua ini yang ahistoris atau salah sejarah gitu ya? Sementara berdasarkan fakta sejarah, Yesus itu benar-benar disalib, bahkan Yesus juga ya ditulis oleh beberapa sejarawan ya yang tidak percaya sama Yesus bahwa Yesus adalah Mesias, yang menuliskan bahwa Yesus benar-benar disalib dan Yesus juga datang di abad pertama bukan di zaman Nabi Musa. Jadi menurut Alif, siapa di sini yang salah sejarah kalau itu dua sosok yang sama kan gitu. Oke, kemudian tadi saya ini ya, di mana tadi nama Allah kita di situ nggak ada ditunjukkan Bang Alif gitu kan, bahwa nama Allah kita, bahwa nama sesembahan kita itu adalah Allah. Ya, nggak ada di situ nama sesembahan kita itu namanya Allah. Tetapi Kristen Arab sudah lebih dulu menyebut Yesus adalah Allah kita, karena memang ada tertulis di 1 Petrus 4 ayat 16 ya, saya baca saudaraku. 1 Petrus 4. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu ya, memuliakan Allah ya, seperti tadi dipikir Alif itu nama sesembahan kita adalah Allah, tapi memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena nama Allah kita adalah Kristus. Jadi kalau ada orang Kristen mengaku dia tidak percaya Yesus itu Tuhan atau Allah, dia bukan Kristen. Ya, seperti saksi Yehova yang dimana mungkin ya mereka masuk golongan Kristen, sebenarnya mereka bukan Kristen. Karena kalau disebut Kristen berarti kita percaya Yesus adalah Allah. Sebab nama Allah kita itu adalah Kristus. Oke, silakan. Boleh nambahin ke kami karena. Ya, silakan. Jadi Pak Alif dan teman-teman Muslim pada umumnya itu banyak yang salah paham, mengutip bahkan membuat bantahan dari kajian buku dari teolog-teolog tertentu yang membahas nama Allah dan sebagainya. Padahal kita bicara konteksnya orang Arab itu bukan bicara agama. Kalau dulu ya sebelum Islam lahir, jadi tidak mungkin ada perspektif agama di dalam kata Allah di dalam Alkitab berbahasa Arab pada waktu itu. Ya, jadi sampai sekarang konteks Alkitab berbahasa Arab itu tidak ada perspektif Islami karena Islam belum lahir. Arab sudah jadi Kristen duluan gitu loh. Nah, sehingga itu tidak masuk akal kalau kita mau membawa masuk paksakan konteks namanya itu, Mikana. Jadi teman-teman mesti juga tahu bahwa kadangkala berusaha untuk mengeneralisasi konteks. Nah, ini yang kacau kayak itu. Konteks ibunya Yesus, Maryam, di generalisasi konteks yang penting kena aja gitu. Dan
contoh-contoh yang lain banyak ya, sehingga kita harus menjelaskan dengan baik. Iya. Baik. Oh enggak, aku maaf, saya potong ya. Saya tetap pada pendirianku karena Tuhan Yesus bukan Nabi Isa ya. Kalau seorang teolog itu bisa salah kaprah ya. Tidak semua teolog itu semua pernyataannya harus dibenarkan ya. Karena teolog itu bukan Allah ya. Berdasarkan Alkitab, Tuhan Yesus bukan Nabi Isa. Kalau Rita Wahyu, di sini saya akan mencari referensi yang lain juga, yang dimana pendapat Bu Rita Wahyu bukan Tuhan Yesus. Jadi saya tidak mau percaya 100% atau perkataan dia, tapi memang ada juga sebagian ya pernyataan-pernyataan dia yang bagus mengenai Alkitab, gitu ya. Karena kalau kamu jawab ya, kalau kamu mendapat pendapat Bu Rita Wahyu bahwa kalau Nabi Isa itu sama, nah siapa yang ahistoris di sini? Siapa yang salah sejarah? Apakah Nabi Isa itu salah sejarah? Kenapa salah sejarah? Kan gitu. Dan iya, makanya pembahasannya saya tentang historisnya gitu. Iya, begini aja Ita begini Bro Alif pamit sana. Ini berhubung karena Bro Alif mau sholat setengah jam lagi nggak apa-apa, karena kan Mikana mau diskusi sama Alif. Nah, kita tunggu setengah jam lagi setelah Bro Alif kembali selesai sholat. Anda usah saya juga mau turun kan gini. Ya mau cuma juga ente boleh dilanjut dulu. Makanya saya mau sholat dulu. Iya karena Mikana juga mau turun juga nggak apa-apa, jangan dipaksa. Izin coba menegaskan perbedaan yang Mikana sampaikan tadi, bahwa gini Bang Alif, beda sekali Isa dalam persamaan bahasa ya, dari Yesus ke Isa dengan Isa di konteks Islami. Nabi Isa alaihissalam itu beda dengan Isa al-Masih yang setara dengan nama Yesus. Kontennya beda, isinya, figurnya beda, nggak sama. Misalkan dari kata Yesua Hamasya, Jesus Christ, Yesus Kristus, Isa al-Masih, itu bahasa Kristen yang mengadaptasi dari berbagai versi bahasa. Nah, dalam konteks Islam tidak ada Isa al-Masih, yang ada Nabi Isa. Nah, kalau kita tidak ada istilah Nabi Isa, sehingga itu perbedaan yang sangat jelas, di mana Yesus dipresentasi oleh Alkitab sebagai Tuhan, sebagai Allah yang maha besar. Kalau kita pinjam kata bahasa Arab, Allahu Akbar, dialah Yesus. Huwa Elohim, itulah Yesus. Jesus is proper name. Allah bukan proper name dalam konteks iman Kristen. Ya, itu saja ketegasannya. Apa yang dikatakan Mikana itu sudah benar. Ya, tinggal memang harus diletakkan konteksnya dan harus ditanggapi secara jujur oleh teman-teman. Berbeda nggak masalah, toh nggak harus ribut, gitu loh. Yang Mikana sampaikan itu ini perbedaan iman kami, tapi kami menghormati apa yang menjadi keyakinan saudara-saudara di Muslim, gitu loh. Ya itu yang dibilang kebesaran dalam dialog. Oke, Tuhan berkati. Baik, di sini ada Bang Zuma ya. Selamat siang Bang Zuma. Ya, semangat siang Mbak Ica. Selamat siang Pak Joshua Teu dan juga Mikana. Nanti kemana bos? Yang lain. Siang. Ya, baik. Di sini kan kita ada perbincangan ya, diskusi kita di siang hari ini, dan saya berharap diskusi ini tidak ada menghujat ataupun menjatuhkan gitu. Jadi kita berharap kita memberitahukan tentang iman kita supaya teman-teman kita juga mendengarkan, tidak ada hal yang negatif kayak gitu. Oke, Apakah bisa setuju. Terima kasih ya Bang Zuma. Oke. Ini kan sekarang Bang Alif lagi sholat. Nah, apakah Bapak Joshua Teguh sama Kak Mikana apakah mau melanjutkan untuk Ica, kita diskusi? Iya, Bang. Oke, nggak apa-apa. Sebentar deh, sebentar. Ica, sebentar.
karena ini kan saya dari tadi lapor, saya lagi di perjalanan di tebing ini, udah Iya, mau Bang. sampai nih. Ya. Jadi saya harus turun dari travel mobil karena mau Baik, ketemu Bang. keluarga di kampung ini. Baik, Bang. Deng, saudaraku, Bang Iya, Suma, iya. sorry mami korundi, Iya. Oh, dia maksud yang parahin Bang, karena Bang. di kampung ini, Oke, mertua, saudara. Bos. Oke, siap. Nanti saya ke Makassar, saya ketemu kok deh ya. Kita Oke, ngobrol-ngobrol ya. 86. Mantap ya. Siap. Ikana sorry dengan teman-teman yang lain, saya mesti Ya, mundur ya. Ica, Baik, Ya, Bang semua Joshua, ya. terima kasih. Pak Moporan dia, Oke, Deng, Joshua, makasih, Teo, makasih. Ya, Kak Ica bisa dibesarin gambar saya mau ngomong dulu. Baik. Karena si Baik. Bang Alif kan sudah nggak ada juga. Baik. Mikana kenapa Oke. nggak mau dialog dengan saya ya? Oh, saya makasih, sebentar Bang Juma. turun dulu boleh nggak? Mau Iya. beli makan siang dulu. Iya, Oh, beritakan silakan. Injil. Silakan, Iya, Bang. iya. Ya, oke. Jadi gini, Ica. Bang Juma, mohon maaf ya. Saya memang tidak mau berdebat sama Bang Juma yang terhormat ya. Saya mengasihi Bang Juma Kenapa rupanya, walaupun Dek? sebentar Bang Juma yang terkasih ya. Jadi Bentar gini, ya, Bang, ya. Oke. Saya memang pemberita Injil dan juga sebagai apologet ya. Kalau saya tidak mau debat sama Bang Juma, Kak Rifa, sama Nandar, bukan berarti saya benci ataupun saya takut, tidak ya. Tetapi saya tetap mengasihi, kalau untuk say hello, berteman, bolehlah ya. Tapi untuk berdebat saya tidak mau, karena saya tahu siapa Bang Juma, siapa Kak Rifa ya. Mereka itu ya penghujat akut. Karena Alkitab juga sudah Kok dibilang mengajarkan menghujat? ya penghujat akut dan yang sudah menyimpulkan iman Kristen dengan seenak jidatnya ya. Alkitab Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kita untuk memberitakan Injil ya. Tuhan Yesus memberikan kita amanat agung, itu harus kita lakukan, betul, harus kita lakukan. Nah, beritakanlah Injil. Tetapi ingat saudaraku, ada juga Tuhan Yesus menyatakan kalau dia mendengarkan apa yang kamu katakan, puji Tuhan ya. Tetapi kalau dia tidak mendengarkan, kebaskanlah debu dari kakimu. Kalau zaman dulu para rasul itu memberitakan Injil, kalau dia nggak mendengar, mereka pergi. Atau ketika mereka juga dikejar, mereka pergi dari kota ke kota gitu kan, bijaksana, ya berhikmat. Tetapi kalau mereka tidak mau menerima, Makasih, Ukti. ya mereka kebuskan debu dari kaki dan mereka pergi ya. Nah, tapi kalau zaman sekarang kan kita itu berapologet itu atau beritakan Injil itu di medsos ya, karena sekarang kan zaman dunia teknologi. Nah, kalau di zaman dulu itu pergi dari desa ke desa, ke kota, dan kalau mereka tidak diterima, mereka pergi dari situ. Nah, kalau sekarang kita sudah beritahu nih, contohnya ada saudara kita non-Kristen bertanya tentang Alkitab ya, kita sudah jawab, tapi dia masih ngeyel dan juga suka menyimpulkan iman Kristen. Nah, yang seperti itu turunkan saja dari room kita ya. Kalau zaman dulu kebaskan debu dari kaki. Nah, sekarang kita langsung turunkan. Karena apa? Sebenarnya dia itu mau mencari kebenaran atau tidak sudah kelihatan ya. Jadi supaya tidak menyimpulkan iman Kristen lebih jauh, mending diturunkan ya, atau kebaskanlah debu dari kakimu. Sebab Tuhan Yesus sudah mengajarkan, kita sudah memberitahu nih, tapi dia masih ngeyel, dia masih menyimpulkan iman Kristen, turunkan saja. Karena tujuan kita adalah untuk memasyurkan, memuliakan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita buka room itu, masyurkanlah, muliakanlah Tuhan Yesus. Bagi siapapun yang bertanya, silakan naik ya. Kalau di room saya itu naik siapapun dia bertanya ya. Tetapi kalau saya sudah melihat orang ini sering naik bertanya, tapi hanya untuk menjatuhkan, saya tidak mau naikin dia lagi, karena saya sudah tahu. Karena di room saya itu untuk memberitakan Injil dan untuk memasyurkan nama Tuhan Yesus. Dan gini teman-teman, ingat ya, Tuhan Yesus juga menyatakan, ya, perumpamaan ya, jangan berikan mutiara kepada babi. Ingat saudaraku, babi itu B2, dia dikasih mutiara itu akan diinjak-injak saudaraku. Tapi kalau dikasih sampah atau dedak itu dimakan. Nah, artinya non-Kristen yang masih ngeyel menghujat Tuhan Yesus, artinya dia bukan B2 ya, tapi pemikirannya itu kayak B2 gitu. Kita kasih mutiara apa? Karena Yesus itu mutiara yang indah ya, mutiara yang tak ternilai, di mana kasih karunia keselamatan memang hanya dalam Tuhan Yesus. Nah, kalau mereka kita sudah kasih mutiara, masih ngeyel, masih menghujat Tuhan Yesus, artinya tidak perlu lagi dikasih tahu ke mereka, turunkan saja di roomnya, ya, dari room kita. Justru kalau kita masih naikin penghujat di room kita, ya, dia walaupun memang dalam alih-alih untuk berdiskusi ya, tapi dia menyimpulkan iman Kristen. Ingat saudaraku, berarti kamu mendukung ya
dia menghujat Tuhan Yesus. Berarti kamu mendukung dia menginjak-injak Tuhan Yesus di room kamu sendiri. Nah, seperti itu Oke, saudaraku. Jadi gantian supaya apa? kita berhikmat ya. Bentar Bang Juma. Ya, Ica kamu itu sangat dikasihi Tuhan Yesus. Saya tahu tujuan kamu untuk memuliakan memasukkan Tuhan Yesus, tapi ingat juga Ica yang cantik, firman Tuhan, jangan memberikan mutiara kepada B2 ya, karena apapun yang kamu sampaikan, tujuan mereka itu bukan untuk mencari kebenaran, tapi tujuan mereka itu untuk Kita menjatuhkan sudah Tuhan dianggap Yesus, B2 ini sama untuk Mikana. untuk Allahu Akbar. menghujat Tuhan Yesus ya. Karena Bang Juma ini dia menuduh Tuhan Yesus pencuri keledai, dia menafsir Alkitab Kita dengan bisa seenak buktikan loh judatnya itu. ya. Bentar Enggak Bang perlu, Juma, Bang enggak Juma, perlu bentar, saya Bang Juma. berbantah-bantahan dengan Juma. Jadi Kak Ica yang cantik, kalau kita kan orang Kristen nih sudah kasih saran ya sama Ica ya. Kalau saya sih lembut mengasih tahunya, saya yakin dan percaya Ica itu luar biasa ya, jadilah share Kristus yang biasa, ya yang luar biasa. Kalau orang Kristen yang lain mungkin mereka langsung marah, Ica itu gini men. Itu karena dia sayang sama kamu deh, gitu ya. Karena orang-orang si Juma ini, kamu kan masih baru, kita udah lebih setahun di media sosial ini, kita Tunjukkan sudah tahu orang ini hujatannya, terus kita bahwa mereka bahas. ini Gitu. penghujat Juma, akid. bentar. Seperti si Kak Rifa itu hampir menyamakan Yesus dengan kotoran, penyembah kulup lah kita ya, penyembah bangkai ya. Padahal Yesus itu mati dan bangkit gitu ya kan. Jadi penyembah mayat berkolor dan lain sebagainya ya. Ya penyembah tiang jemuran dan sebagainya. Jadi Ica yang cantik ya, saya cuma menyarankan kalau kita naikin penghujat di room kita ya, berarti kita Barusan ikut dia yang mendukung dia menghujat loh. Tuhan Yesus Ngatain ya. kita babi. Ya Bentar Bang. ampun. Jadi itu di dalam Alkitab itu perumpamaan ya, itu perumpamaan. Terus kamu umpamakan saya babi gitu. Oke. Ica mohon maaf, mungkin kalau yang kayak si Juma lebih mending turunkan saja Ica gitu. Kan mulai daripada ketakutan. dia yang bikin kamu disaksikan kamu, ribuan manusia kau sebut babi, orang muslim mayoritas kau sebut babi loh. Iya. Oke. Usah framing Suma, nggak usah framing di sini. Ya udah saya turunkan Bang Juma sama Iya. Bang Mozart ya. Baik, biar supaya diskusinya lebih aman ya. Iya deh, Bang Bapak Juma, Ica, saya minta di si maaf Juma ya, Bang itu Juma, nggak ya. usah dinaikin di room kita gitu. Dia itu memang penghujat akut. Tapi sih ya selama ini Bang Zuma sih di room saya itu dia nggak berbuat. Iya di room kamu, tapi di room yang lain dia menghujat Tuhan Yesus. Makanya di sini saya juga konsisten. Ya namanya saya kan udah saya bilang siapapun yang respect sama saya pasti respect ke mereka. Nah karena saya melihat Bang Zuma dan Bang Alif respect sama saya, mereka menghargai saya di sini tuan rumah. Jadi saya berpikir ya, Mikana kau nyebut kami babi ya, kamu pakai jilbab itu kenapa? Yesus saja telanjang, kenapa kamu pakai jilbab? Nah, itu contoh dari mana? Mohon maaf Ica, kan? Kamu cuma mau nipu-nipu Islam awam. Kau cuma mau nipu yang awam, Mikana. Kamu pakai jilbab itu apa tujuanmu coba? Tujuanmu pakai jilbab apa? Sebelum agamamu lahir, kamu mau menipu mayoritas. Sebelum ngerti? agamamu lahir, Kristen sudah lebih dulu memakai jilbab. Di mana Kristen pakai jilbab? Iya. Sorry Bang Juma, saya minta maaf. Saya minta maaf sekali. Bang Mozart, saya minta maaf biar supaya kondusif kita punya ini. Saya minta maaf Bang Juma ya. Kita nunggu Bang Alif aja ya. Kita nunggu Bang Alif supaya lebih santun kita punya. Iya, jadi Ica itu mereka itu saya kasih tahu sama kamu cantik. Mereka itu bilang Yesus telanjang. Saya kan tadi berikan perumpamaan ya. Jangan memberikan mutiara kepada B2 itu kata Alkitab. Karena itu memang perumpamaan di mana B2 itu pikirannya nggak ada. Kita kasih mutiara itu diinjak-injak loh di kandangnya. Nah, Yesus Kristus itu mutiara yang indah, yang tak ternilai harganya. Kamu kasih mutiara yang indah kepada penghujat akut, dia malah menginjak-injak Tuhan Yesus, malah menghujat Tuhan Yesus itu. Yesus dikatakan penjahat, Yesus dikatakan telanjang ya. Memang betul dulu Yesus itu disalib itu begitu hina, tetapi dia bangkit, dia mematahkan kutuk kematian kekal. Tetapi Yesus tidak benar-benar telanjang ya. Tapi jangan, itu namanya sudah menghujat, merendahkan ya. Saya tidak bilang, saya mana bilang tadi orang muslim itu mayoritas semua B2, enggak ada saya bilang gitu. Justru dia memframing saya loh. Saya itu kan hanya berikan perumpamaan bahwa kita tidak boleh ya menaikkan penghujat di room kita.
Karena selama ini mereka itu menghujat Tuhan Yesus habis-habisan ya. Kadang saya sampai berdoa menangis buat orang ini gitu. Begitu luar biasanya mereka menghujat Tuhan Yesus. Yesus dikatakan kotoran ya. Ya, ketika kita bilang Tuhan Yesus itu Tuhan yang sangat luar biasa. Kemudian mereka bilang, oh kalau Yesus mau datang sebagai kotoran bisa nggak loh? Kenapa harus langsung ke kotoran, saudaraku? Itu sangat menghujat sekali, saudaraku ya. Di mana Yesus dituduh menikah, poligami, cipok-cipokan sama Maryam ya. Tuhan Yesus itu katanya dia kotorannya disembah nggak? Itu kulupnya waktu disunat itu kalian sembah nggak? Itu firman nggak? Itu luar biasa loh penghujatannya itu loh. Yesus dituduh pencuri keledai. Padahal di situ tidak ada mencuri. Nah, seperti itu saudaraku. Jadi supaya kita menjawab pertanyaan orang kayak si Alif kan dia bertanya enggak ada untuk ini. Kalau di rumah lain mereka itu menghujat Tuhan Yesus. Bang Juma aja nggak tahu, katanya dia seorang pendebat gurunda. Masa dia nggak tahu sebelum agamanya lahir, Kristen sudah lebih dulu memakai kerudung dan jilbab. Bahkan dalam Alkitab, kita disuruh memakai kerudung. Saya memakai kerudung karena Tuhan Yesusku mengajari, yaitu di 1 Korintus 11. Loh, Bang Juma kemana ini? Ini kan kita 1 lawan 1, Bang. Ya, biar supaya tidak ada ini, Bang. Nggak enak ya. Karena kan Bang Kak Mikana udah nungguin Abang. Nah, kita menghargai Kak Mikana juga gitu. Karena Kak Mikana sudah nunggu Abang sholat. Gak apa-apa ya, Bang ya? Enggak. Iya, maksudnya Bang Jumanya kemana? Aduh, saya baru selesai, sorry. Iya, Bang Jumanya kemana? Kalau misalkan Bang Juma naik, berarti 2 lawan 1. Gak konsisten nanti, Bang. Begini Kak Ica, saya tetap konsisten ya. Saya tidak mau berdebat dengan orang yang bernama Juma Rifa Nandar. Baik, kita iniin, Bang. Sebentar, aku tanya. Itu ada taping, Bang Juma diturunin? Iya, karena kan 2 lawan 1 nggak konsisten. Tadinya kan ada 2 Bang Mozart juga. Cuman terjadi kericuhan yang bikin nanti takutnya kita awalnya ini seperti apa nih gitu. Nah, supaya tidak ada kericuhan, Bang. Nanti kalau misalkan sudah kelar kita sesi ini, baru kita naikin lagi gitu, Bang. Kita kelarin dulu ini aja, Bang. Aduh, kalau Bang Juma diturunin, ya tidak menghargai juga dong kalau gitu sama guru saya juga. Begini Beliau saja, juga orang Ica, yang mohon maaf. Ica, kita itu Kristen harus bersatu, Ica yang cantik. Kalau mereka tidak mau naik, silakan, nggak apa-apa. Kita fokus aja tetap membicarakan Alkitab gitu. Oke, gini aja. Oke, baik. Hari ini kita akhiri aja ya. Ini hari. Jadi saya mau daripada kita ada berdebat yang gimana, dua-dua kita turunin karena takutnya nanti terjadi perdebatan yang tidak baik gitu. Nah, kalau saya tidak mau gini, ada. Mbak Ika, ya. maaf gini. Kalau kita mau menyimpulkan tentang hujat, maka sebenarnya kawan-kawan Kristen sendiri ya, saya tadi contoh begitu sangat menjadikan contoh seorang Ki Ahmad itu sebagai debater yang hebat dalam pandangan Kristen. Itu padahal saya berkali-kali bilang, dia itu penghujat, pemelintir ayat. Bisa kami buktikan. Makanya dalam ranah diskusi, bagaimana kita memahami begitu? Toh kawan-kawan apa malah menilai si Ki Ahmad itu? Dia menjadi panutan, jadi contoh dalam berdiskusi, dalam berdebat. Nah, makanya kalau memang ngomongin tentang penghujat gitu, malah saya lebih, kalau dia dikasih ruang begini, dia dalam berdiskusi, dalam berdebat ya sama kawan-kawan Kristen di sini gitu. Padahal dia itu memang benar-benar penghujat sejati, ya saya juga mohon maaf, tidak respect juga gitu. Karena Bang Juma selama berdiskusi, setiap lawan diskusi, beliau santun, tidak ada hujatan, dan kawan-kawan kami juga ketika dia menghujat, ada yang memang dia ketika dihujat, dia lawan kayak gitu. Nah, tipikal serangannya itu memang berbeda-beda, tetapi tidak ada yang Muslim itu langsung menghujat atau dia menghujat itu tidak ada. Itu saya katakan tidak ada, ya. Kalau memang demikian, ya tadi katanya Bang Juma diturunkan atau di-kick, ya. Sementara kami juga menghormati beliau, ya saya juga mungkin ini yang kedua kali juga bilang bahwa mohon maaf saya kurang respect. Kalau memang mau berkata adil, adil lah, ayo kita adil ya. Saya izin pamit, mohon turun, ya tetap saya menjaga hubungan bersama kita. Ayo kita berusaha saling mengenal ajaran kita tanpa kita bohongi.
sesuai dengan tertulis di kitab kita. Itu sebenarnya kuncinya ya. Kita imani sesuai dengan tertulis, kita ikuti, ayo kita ikuti kan gitu ya. Ketika memelincir itu sudah lain cerita ya. Tadi juga Mbak Mikana saya izin pamit ketika tadi bahwa Burita Wahyu sebagai ukuran untuk data, maka saya juga tadi tampilkan data dari Ibu Burita Wahyu. Tapi kalau memang Mbak Mikana membantah, ya itu silakan saya kembali kepada Anda ya. Kalau mau dipaksakan berbeda, ketika Burita Wahyu bukan Tuhan, toh Anda juga bukan Tuhan. Itu punya takaran masing-masing melalui pelajaran akademis ya. Saya izin mundur, terima kasih, selamat siang. Saya pamit. Terima kasih Bang Alif. Maaf ya kalau misalkan saya ini ya. Oke, baik. Ya teman-teman, tadi si Bang Alif bilang Rita Wahyu bukan Tuhan, betul sekali. Saya juga bukan Tuhan, tapi ingat saya berdasarkan Alkitab. Karena Alkitab sudah jelas menuliskannya, siapapun yang menceritakan atau memberitakan kepadamu Yesus yang lain ya Yesus yang lain itu tidak disalib, itu kata Alkitab, bukan kata saya, terkutuklah dia. Jadi Tuhan Yesus itu jangan disama-samakan dengan yang ada tertulis di kitab manapun. Yang kita percaya adalah Alkitab. Itu sudah nggak bisa diganggu gugat. Seperti itu saudaraku ya. Oke, baik. Ya, bagaimana Ica? Iya. Bingung juga saya. Iya, jadi karena kamu masih baru ya. Karena kita yang sudah lama ya, saya sudah setahun lebih sebagai apologet. Memang apologet senior nggak ada yang mau berdebat dengan orang-orang itu karena percuma kita berdebat. Soalnya di room saya sih mereka itu nggak ada seperti itu gitu, masih aman-aman aja. Makanya saya sih gimana ya, susah juga ya antara dua pilihan. Satu, agama saya. Kedua, mereka tuh nggak ada gimana. Di room saya tuh mereka aman gitu. Makanya kalau misalkan mereka tuh di room lain mereka tuh seperti itu, sebenarnya sih saya nggak mau ambil pusing gitu, karena kan berbeda ini gitu, berbeda tempat gitu. Tetapi di sini saya menghargai bukan menghargai kekristenan saya gitu. Nah, kalaupun Bang Zuma atau Bang Alif tidak respect lagi kepada saya, itu saya serahkan sama Tuhan gitu. Karena di sini niat saya cuma satu, kalaupun bisa oke lah di sini saya sudah paham nih tentang perdebatannya gitu. Nah, kayaknya next saya nggak akan bikin lagi seperti ini, karena saya berpikir ini ya tidak ini aja, tidak ya menurut saya ya, kalau saya sebagai host itu ya tidak etis aja gitu. Karena kan sebagai host itu saya harus netral gitu. Kalau misalkan memang mau room ibadah, tetap room ibadah. Yang kita naikin jangan Muslim, jangan ada satupun Muslim, Kristen naik. Tetapi di sini kan kita berdebat gitu. Makanya di sini saya sebenarnya sih berat hati gitu ya, karena mereka baik ke saya gitu. Makanya saya berpikir mereka baik ke saya, masa saya tapi ya udahlah gitu. Tetapi saya di sini ya susah sih dibilangnya, karena kan memang sih sebagai host itu enak nggak enak, ternyata begitu perdebatan ini enak nggak enaknya saya pengen netral, tetapi ya saya melihat banyak masukan dari agama juga, tetapi kalau misalkan saya nggak netral, nanti saya ya serba salah lah, kayaknya udah deh gitu. Begini, kayaknya Ica, stop kita aja toleransi harus, tapi jangan kebablasan. Seperti tadi kamu bilang dia menghargai kamu, dia itu nggak menghargai kamu. Dia bilang Yesus telanjang, langsung bilang Yesus telanjang. Padahal saya tadi menceritakan yang dalam Alkitab bahwa kita model-model penginjilan itu seperti apa. Saya kan menjelaskan tentang dalam kitab bahwa ketika Injil yang kita beritakan tidak diterima, kebaskanlah debu dari kakimu. Karena Tuhan Yesus mengajarkan jangan berikan mutiara kepada babi dan anjing. Saya kan tidak mengatakan dia babi dan anjing. Saya tidak mengatakan siapa-siapa, saya hanya membacakan di dalam Alkitab bahwa memang yaitu perumpamaan. Orang yang berpikiran tidak tahu apa-apa, kita berikan mutiara pun itu akan injak-injak, sama seperti B2. Kamu kasih aja mutiara ke kandangnya itu diinjak-injak sama dia.
Tapi kasih aja sampah atau tidak, pasti dimakan ya. Itu perumpamaan dalam Alkitab yang saya harus kasih tahu sama Ica. Dia langsung bilang tadi Yesus telanjang, ya. Apakah itu tidak menyakiti hatimu, Cantik? Saya mendengarnya itu lo berdesir bulu hatiku tersayat gitu kan. Yesus langsung dibilang dihina begitu. Nah, yang orang-orang seperti itu mereka perlu kita kasihi, tapi bukan berarti dinaikin, karena mereka itu cuma cari Tadi itu, jujur sih saya cari nggak konten. dengar, Kak. Loh, Saya kamu jujur sih dia nggak bilang dengar. Yesus telanjang, Nggak dia bilang gitu Saya jelas-jelas nggak- tadi. Saya cuma dengarnya kenapa kamu karena mungkin saya tadi lagi sibuk ya. Nah, saya dengarnya kenapa dia berstatement kenapa kamu berhijab, satu, kedua kenapa kamu mengatakan kami itu sih cuman yang saya dengar tadi. Saya Tadi agak dia sedikit, bilang cuman ada saya bisa ini kan, kamu nanti dengar di channel saya ya Mikana 1609, kamu dengar balik dia bilang Yesus telanjang ya, Yesusmu itu Oke, telanjang. Jadi itu begini Ica ya, kita mengasihi mereka sebagai kita diajarkan untuk mengasihi, tapi ketika dia menghujat Tuhan Yesus, jangan berikan panggung untuk orang penghujat. Mereka itu mau cari panggung untuk konten di YouTube supaya ramai penontonnya. Jadi hormatilah Tuhan Yesus yang cantik ya. Karena kalau kita naikin penghujat di room kita, artinya kita mendukung dia menghujat Tuhan Yesus. Seperti tadi dia bilang Yesus telanjang ya. Baik. Nah, Oke, baik cantik. Kakak Mikaya. Terima kasih Kakak Mikalia, Mikana buat waktunya ya di siang hari ini. Terima kasih, kayaknya saya juga berpikir lagi untuk seperti ini ya. Karena jujur saya cuman hanya niat netral ya. Pertama, kedua, kalau misalkan disangkut-sangkutin agama, mendingan saya nggak usah bikin room ini deh gitu. Kayaknya ya sih bukan ini saya, bukan porsi saya di sini, karena ya satu, agama saya juga saya pengen saya punya agama Kristen. Kalau misalkan kedua, saya harus netral gitu. Nah, kayak tadi kan saya bilang Bang Juma jangan, iya kata dia, makanya dia mute sendiri. Nah, tetapi ada mungkin dianya tersinggung juga ya, tapi ya seperti itulah yang saya tangkap ya Kak Mikalia, karena di sini saya netral gitu. Nah, tetapi kalau misalkan ini memang mau dipakai room kesaksian lagi untuk room Kristen, ya pakai room Kristen aja gitu. Itu aja sih. Iya begitu cantik. Jadi gini, kamu bisa buka room kok untuk tanya jawab Alkitab. Kita selalu buka room seperti itu. Nggak usah takut ya. Bikin aja room nggak untuk takut sih, kesaksian. Yang maksudnya kalau ada pun orang Kristen, itu saya ya karena saya mengasihimu ya cantik ya. Saya bilang terus terang jangan naikin penghujat. Kalau yang lain Kristen itu kan karena dia sayang sama kamu, dia sayang sama Tuhan Yesus. Karena mereka sedih mendengarkan Tuhan Yesus dihujat gitu, Yesus dikatakan telanjang. Itu belum kamu dengar lagi ya, Yesus dituduh poligami, cipu-cipuan sama Maria. Loh, itu luar biasa loh, penghujatan paling keji, di mana di dalam Alkitab tidak ada kita temukan Yesus itu telanjang. Ya, sampai telanjang bulat gitu ya. Terus itu kan Yesus itu kan jubahnya diambil, tapi kan masih memakai baju dalaman gitu kan, istilahnya penutup dalaman gitu. Tapi kalau sampai Yesusmu itu telanjang gitu kan, itu merendahkan Tuhan Yesus loh. Sementara saya tidak ada sebut merek dari tadi, saya membicarakan Alkitab, tapi dia sudah langsung bilang Yesus telanjang. Saya belum ada ngomong apa-apa. Jadi seperti itu cantik ya, kita semua orang Kristen mengasihimu cantik, supaya waspada cantik. Baik, ngerti Kak. Oke, terima kasih Kakak Mikana buat waktunya. Tuhan memberkati. Shalom. Ya, shalom. Tuhan memberkati kita semua ya. Iya. Oke, yang di YouTube juga ya, sampai di sini dulu saudaraku ya. Saya mau udahan dulu ya. Terus dukung ya, doakan Ica karena dia sangat mengasihi Tuhan Yesus, ingin menjadi berkat buat orang lain ya. Mohon dimaklumi saudara-saudaraku, Ica masih baru ya. Oke, kita saling support, saling mengasihi ya. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Ica.